Shalom adik-adik, selamat pagi, salam kasih, dan salam sehat untuk adik-adik di rumah dan adik-adik di mana saja berada. Pagi ini ibadah kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam ibadah kita, sebelum kita masuk dalam ibadah kita membuka Alkitab kita persiapkan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 25 ayat 1 sampai dengan 7. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah kita pagi hari ini, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa untuk ibadah kita hari ini dan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang hingga pada saat hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kemampuan untuk dapat bersama-sama mendengarkan, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami mau membaca firman-Mu, kami mau memulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan mampukan kami untuk kami dapat mendengarkan, mengikuti ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Mampukan kami ya Tuhan, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hai teman-teman, mari kita membaca Perjanjian Lama, yaitu Imamat pasal 25 ayat pertama, kedua, dan ketiga yang berjudul Tahun Sabat dan Tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kamu kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun
namanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Terima kasih. Pembacaan Alkitab Imamat 25 ayat 4-5. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Demikian firman Tuhan. Amin. Imamat pasal 25 ayat 6 dan 7 yang menyatakan hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semua tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh kakak layan kita, yaitu kakak April Sundari. Salam, salam sehat. Selamat pagi adik-adik dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Tentu adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, sukacita. Kakak mau tanya, siapa yang pagi ini sudah sarapan? Sarapan apa saja tadi adik-adik? Wah, macam-macam ya. Ada yang makan bubur, nasi goreng, nasi kuning, sereal, dan cuma minum aja ya. Kakak mau tanya lagi nih, nasi, sereal, sayur-sayuran, atau gula yang rasanya manis, itu berasal dari mana sih? Mereka semua berasal dari tanaman loh adik-adik. Nasi dari tanaman padi, sereal dari tanaman gandum, dan gula berasal dari tanaman tebu. Semua itu bisa tumbuh karena ditanam di dalam tanah. Bahkan hewan-hewan seperti sapi, kelinci, dan domba, mereka juga mendapat sumber makanan dari hasil tanah loh adik-adik. Jadi tanah merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Ya adik-adik, adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, umat Israel, saat itu untuk melaksanakan tahun Sabat setiap 7 tahun. Apa itu tahun Sabat adik-adik? Ya, tahun Sabat adalah tahun di mana umat Israel saat itu dilarang untuk menanam apapun agar tanah itu bisa beristirahat. Kok emangnya tanah perlu istirahat ya, Kak? Tentu saja perlu ya. Manusia saja setelah bekerja perlu istirahat. Adik-adik juga setelah bermain harus beristirahat kan? Kenapa ya tanah perlu beristirahat? Ya supaya kandungan mineral baik yang di dalamnya bisa pulih kembali, sehingga kesuburan tanah bisa tetap terjaga. Tahun Sabat juga mengingatkan manusia untuk mau merawat tanah. Kenapa? Karena tanah adalah pemberian Tuhan adik-adik. Dan tanah adalah sumber kehidupan buat manusia dan juga hewan-hewan ciptaan Tuhan.
adik-adik yang diberkati Tuhan, maka itu kita semua harus merawat dan menjaga kebersihan tanah ya. Jangan membuang sampah sembarangan adik-adik. Buanglah sampah pada tempatnya. Dengan demikian, kita bisa ikut merawat kehidupan tanah dan adik-adik memuliakan Tuhan dengan perbuatan adik-adik. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu hati, mari kita berdoa Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Biar firman-Mu itu dapat kami pakai dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat adik-adik kami yang saat ini sudah berulang tahun. Tuhan sehat-sehatkan, Tuhan berkati dalam kehidupan mereka adik-adik, sukacita Tuhan buat mereka. Kami juga berdoa jika adik-adik kami di rumah ada yang sakit, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga buat Bapak Pendeta dan keluarga, juga para majelis, semua pelkat dan jemaat GPIB Immanuel. Kiranya kami selalu diberikan kesehatan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang saat ini sedang dilanda bencana, yaitu COVID-19. Biarlah semuanya itu dapat teratasi dengan baik. Pulihkan dan lindungi bangsa kami dari segala penyakit. Terima kasih Tuhan. Dan Tuhan telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami dengan sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan persiapkan persembahan kita. Sambil nanti kita mempersiapkan persembahan kita, kita memuji Tuhan, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pada hari ini kami bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan ya Tuhan, hanya daripada-Mu. Kami sangat bersyukur ya Bapa. Ya Bapa, kami telah selesai mengumpulkan persembahan ini. Kiranya bisa membangun gereja-Mu ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, hanya inilah doa yang bisa kami sampaikan. Hanya di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja.
Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik di rumah, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pagi hari ini. Kita akan menutup ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita akan memuji Tuhan, yaitu lagunya Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak Adik-adik, mari kita menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami selalu mengucap syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Hingga saat ini Engkau sudah menyertai kami dari ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati adik-adik kami di mana saja mereka berada. Dalam mereka bermain, dalam mereka berkumpul dengan keluarga, dalam mereka bersosialisasi, bermasyarakat dengan teman-teman mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau tetap menyertai, pimpin mereka ya Tuhan, kesehatan mereka juga Engkau peliharakan di dalam pandemi sekarang ini Tuhan Yesus. Tuhan, sampaikan kami lagi di ibadah kami yang akan datang, kiranya kami selalu dalam lindungan Engkau. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik di rumah, Kakak Layan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.